Ya, selanjutnya nomor 7. Mari kita baca kembali soalnya. Ingat, baca soal dari awal sampai akhir. Teliti. Sebuah bola tipis berongga. Oke, bola tipis berongga. Ingat, bola tipis berongga. Inersianya gimana? Ada di sini. Tapi nanti kalian harus ingat ya. Sebuah bola tipis berongga. Inersianya adalah 2/3 mr². Bermassa M katanya. Oh iya, masanya M. Menggelinding dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti V0-nya sama dengan 0 dong. Oke. Menuruni suatu bidang miring. Nah, miring kan? Dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Tentukan kelajuan linier bola tepat setelah menempuh lintasan sejauh 3 meter. Nah, misal di sini. Setelah menempuh lintasan 3 meter katanya. Jadi ini 3 meter. Kan di soal tidak disebutkan di dasar bukit. Artinya tidak ada dua keadaan yang berbeda. Secara apa ya? Jadi tidak kontras berbeda. Karena belum tentu kan dia menempuh lintasan 3 meter itu di dasar bukit kan belum tentu, kan nggak ada yang tahu karena di soal tidak disebutkan itu. Maka untuk soal seperti ini tidak disarankan menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Boleh sih pakai itu, tapi kalian tidak bisa beranggapan ini berada di dasar ini. Ya mau nggak mau ini harus kita cari nanti. Ini sebagai H2 misal, dan ini sebagai H1 gitu. Mau nggak mau kalau mau pakai hukum energi mekanik. Tapi kalau mau cari aman, kalian ya tinjau gaya aja lah. Kan bisa caranya. Kan bisa sigma F atau sigma torsi kan, sama dengan M kali A, ini sama dengan I kali alfa. Pokoknya kalau tidak ada dua keadaan yang jelas berbeda, berarti kalian pakai gaya aja. Nomor 5 tadi juga bisa pakai gaya, cuman lebih cepat pakai tadi kekalan energi mekanik, karena tadinya jelas diketahui di atas sama di dasar bukit dan diketahui H. Di sini kan nggak tahu H ini berapa kan nggak tahu kan. Kalian boleh pakai hukum kekalan energi mekanik asal ngerti. Sekarang kita tinjau gaya aja ya. Oke. Ingat, 1, gambarkan diagram gaya. Gambar diagram gaya. Langkah pertama. Berarti kalian gambar. Nah, di sini ini sudutnya adalah 30 derajat. Punya massa M. Ingat, di sini ada gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Berarti ingat gambar W dari tengah bukan dari dasar. Berarti nah ini kita proyeksikan. Ini 30 sama dengan yang ini, nggak mungkin kan? Berarti sama dengan ini. Nah, artinya di sini adalah W apa? Sin berapa? 30 derajat. Dan di sini adalah W cos 30 derajat. Ya. Nah, ini bendanya di sini. Jarak dari sini ke sini katanya 3 meter. Kan tadi. Nah, lalu di nomor 7 ingat menggelinding. Menggelinding artinya tidak slip. Berarti pasti ada gaya gesek. Karena kalau slip artinya losor gini loh. Tapi kalau tidak slip, dia bergerak ke bawah, tapi muter kan, menggelinding muter gitu sampai bawah badannya. Berarti kasar kan, ada gaya gesek kan. Kalau licin mah dia slip jadinya. Ada gaya gesek, berarti ingat gaya gesek gambarnya dari dasar tanah. Dasar bidang, sentuhan antara benda dengan bidang. Berarti ini F-nya kan. Nah, ingat ini pusatnya, pusat rotasi. Ya kan? Setelah langkah 1 gambar diagram gaya, yang kedua adalah terapkan sigma F sama dengan M kali A. Kan gerak dia, ya kan? Nah, geraknya kemana? Kan ke bawah.
Berarti yang positif adalah yang W sin. Ini ada gaya normal kan ya ke sini. Gaya normal pakai. Tapi kan nggak diketahui mu-nya berapa kan? Nggak diketahui dan tidak disuruh mencari. Nah, berarti sigma F, F-nya ada 2. Berarti sigma Fx dulu. Oke, sigma Fx berarti W sin 30 derajat minus F sama dengan M dikali A. W-nya adalah M kali G kan? Kan tadi M-nya ada, M kali G. Berarti M kali G sin 30 setengah minus F sama dengan M kali A. Hati-hati, M nggak boleh dicoret nih. Kalau kalian coret, nanti F-nya jadi per M lagi. Kan ini maksudnya dibagi M. Jangan sembrono. Gak ada M-nya. Ya udah, kita biarkan ini jadi persamaan 1. Lalu berikutnya adalah sigma Fy sama dengan 0. Kan nggak gerak kan? Di sumbu Y lihat. Ini ada 2 gaya, yaitu N dan W cos. W cos 30 derajat sama dengan 0. Berarti N sama dengan W cos 30 derajat. N sama dengan W-nya N kali G cos 30 setengah akar 3. Terus F-nya? F-nya bisa nggak kalian ganti dengan mu kali N? Mu-nya nggak ada, nak. Berarti nggak bisa pakai ini. Ya pakai syarat yang kedua lah, kan dia bergerak rotasi. Yaitu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Dan ditanya tadi apa sih V di sini? Oke, sip. Nah, torsi sekarang lihat. Dia berputarnya bola kan yang berputar. Pusatnya kan di pusat putaran bolanya, di poros bolanya kan. Berarti di titik O kan. Berarti lihat W di titik O. Pusatnya di sini, pangkal gayanya di sini. R-nya berapa? 0 kan? Udah tulis ya, W sin 30 derajat kali 0. Kan torsi itu F kali D kan? Ini udah tulis dulu. Sigma torsi rumusnya F kali D kan? Sama dengan I kali alfa. Sekarang kan ada 2 gaya W sin. W sin, ya kan? W sin 30. Sebentar. W sin 30. Porosnya di sini. Pangkal gaya di sini. Berarti 0 kan? W sin 30. Setelah ke W sin, kita ke F gas. Lihat F gas. F gas di sini pangkal gayanya. Porosnya di sini. Tegak lurus nggak? Tegak lurus kan? Ini berarti lengan gayanya. Nah, berarti ada F. Lengan gayanya apa? R dong. Ya kan? Iya. Nah, lagi setelah ke F gas, W sin udah ke W cos. W cos pangkal gaya di sini, poros di sini. Berarti 0. Berarti nggak kepake. Lalu normal di sini, poros di sini. Kan segaris sini mah. Tidak tegak lurus, berarti 0 juga kan? Jadi hanya ada ini. I-nya bola tipis, berarti 2/3 M R kuadrat. Alfanya A per R. Coret. Berarti F sama dengan 2/3 M A. Oke, itu persamaan 2. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 2 ke 1, ya kan? Gak harus pakai cara apa lagi, kan udah selesai. Kan otak-atik 2 persamaan ini. Berarti M kali G kali setengah min 2/3 M kali A sama dengan M kali A kan? Berarti MG kali setengah sama dengan MA plus 2/3 MA kan? Berarti itu setengah MG sama dengan 3/3. Berarti 5/3 MA. Nah, ini baru dicoret. Lalu G-nya 10/2 sama dengan berapa? Oke, 5. Ini 5A/3. Berarti A sama dengan coret-coret 1 ya.
3 meter per second. A-nya punya ini sebagai S, V awal 0, nyari V. Jadi sekarang kalian punya V 0, kalian punya S, kalian punya A, diminta nyari V. Persamaan jawab juga. Ingat yang ketiga, V kuadrat sama V 0 kuadrat plus 2A plus V kuadrat, V 0 nya 0 plus 2A nya 3 kan? Berarti V sama dengan 3 akar 2 meter per second. Nah, seperti itu ya.